use. Tetapi kalau kita memikirkan manfaat praktisnya daripada kembang api ini sebenarnya nggak ada. But they just entertain us. Itu sebenarnya hanya untuk menghibur saja. Well, let's think about a street lamp. Jadi mari kita pikirkan juga lampu jalanan. Amen. I notice in Lapangan Renon, now they have they've got lights inside Lapangan Renon. You can go walking at night. Jadi kita juga melihat di lapangan Renon saat sekarang ini mereka menaruhkan lampu jalanan di luar dari lapangan itu sehingga kita juga bisa berjalan di malam hari. How many have ever been walking in Lapangan Renon? Berapa orang di sini yang pernah berjalan di lapangan Renon? Okay. Oh, you lazy people. Oh, No. kita semua malas ya. Now the good news is you can go walking at night. Jadi sekarang menjadi kabar baiknya itu adalah kamu malam hari juga bisa berjalan di sana. So now we've got no excuse, right? We Jadi can all nggak go. ada alasan lagi bagi kita nggak pergi jalan di sana. Because street lamps are very effective, very practical. Karena sebenarnya lampu jalanan ini sangat bermanfaat. Maybe we do not look at them with great admiration or appreciation, but they're incredibly helpful. Mungkin secara pandangan mata kita nggak seperti menghargai bahwa kita melihat lampu jalan, tetapi sebenarnya fungsinya itu justru yang sangat bermanfaat. And I was thinking, this is just like many Christians. Dan saya dapat melihat juga sama halnya seperti kebanyakan orang Kristen. Some Christians they want to be like fireworks. They want to be sensational so everybody can see them. Jadi orang-orang Kristen mereka ingin sama halnya seperti kembang api itu. Mereka ingin dipandang orang, mereka ingin merasakan sensasionalnya. But they're not necessarily very useful for God. Tetapi sebenarnya mereka nggak sepenuhnya bisa bermanfaat atau berguna atau digunakan bagi kehendak Being Tuhan. popular or entertaining doesn't mean we're useful for God. Dan menjadi terkenal ataupun kita menjadi seorang yang menghibur sebenarnya juga nggak bermanfaat bagi kehendak Tuhan kalau kita tidak menggunakan bagi Tuhan. But God is looking for believers who will be like street lights. Tetapi Tuhan ingin melihat kita sebagai orang percaya sama halnya seperti lampu jalanan. They will keep on burning for many months and years, faithfully showing the way so that many people can find their way home. Yang dimana kita masih tetap bersemangat menyala-nyala, entah itu tahunan atau lebih lagi banyak waktu, tetapi kita tetap memancarkan sinar kita untuk menuntun orang-orang kepada kekekalan. God is looking for His people to be luminaries, lights to show the way. Dan Tuhan menginginkan umat-umatnya sama halnya seperti kita, seperti cahaya yang abadi untuk menunjukkan jalan bagi orang How many lain. people here want to have a long and a happy life? Berapa orang di sini yang pernah memiliki atau yang mau memiliki hidup yang penuh dengan kebahagiaan? Amen. You know what? God wants that for us. Tahukah kamu bahwa Tuhan menginginkan itu atas kita? Isn't that good news? Bukankah ini kabar baik? Your pastor wants that for you. Dan pastormu juga pendetamu Amen. ingin hal itu I untuk would kamu. pray that every single person here has a long and a blessed life. Dan saya sebagai pastor pendeta di tempat ini, saya menginginkan setiap jemaat supaya memiliki hidup yang bahagia dan panjang umur. And God is so serious about this topic. In His Word, He's even given us the clues or the keys to have a long and a happy life. Dan dikarenakan topik ini sangat-sangat penting, sangat bermanfaat. Oleh karena itulah di dalam Alkitab bahkan Tuhan memberikan kisi-kisi kepada kita apa sih syarat-syarat supaya kita memiliki umur yang panjang dan bahagia. How many want to know the keys to having a long and happy life? Berapa orang kita mau tahu seberapa bahagia dan panjang umurnya kita? Deuteronomy chapter 5 verse 33 says, "Walk in obedience to all the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land you will possess." Ulangan 5:33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. If you and I want to have a long and a prosperous life, one of the keys is obeying God. Jadi kalau kamu dan saya kita menginginkan yang namanya hidup bahagia dan juga panjang umur, salah satu syaratnya adalah kita mentaati hukum Tuhan. That you may live and prosper and prolong your days. Sehingga kita akan keadaanmu akan menjadi baik serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. This is not talking about a long miserable life, a long poor life, but it's talking about a long blessed life.
Di sini tidak membahas tentang seberapa berantakan, seberapa rusaknya hidup kita, seberapa miskinnya kita dalam hidup ini, tetapi yang Tuhan ingin adalah seberapa lamanya kita So diberkati. let's think about some practical keys. Jadi mari kita lihat hal-hal yang bisa kita terapkan untuk memilikinya. One of the first keys Jadi kunci yang pertama is to adalah have a healthy fear of God. yaitu memiliki yang namanya rasa takut akan Tuhan. Amen. And a lot of people think fear, when they hear the fear of God, they think this is a negative thing. Jadi ada banyak orang berpikir saat mereka mendengar nama takut akan Tuhan, di dalam pikiran mereka adalah hal yang negatif. But the Bible says it's the fear of God that keeps us away from sin. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa takut akan Tuhan itulah yang akan membuat kita menjauhkan diri dari dosa. We need this Kita butuh itu. because sin makes us stupid. Karena dosa membuat kita jadi bodoh. It makes us do stupid things. Dan itu membuat kita menjadi melakukan hal-hal bodoh. And what guards our heart from those sinful desires is a healthy fear of God, or Jadi respect for apa God. yang bisa memeliharai hati kita untuk tidak melakukan hal-hal bodoh itu, yaitu rasa takut akan Tuhan. When I got saved, my whole generation was just given to smoking and drinking and partying. Dulu di masa lampau di dalam generasiku orang-orang mereka mendedikasikan hidup mereka kepada pesta pora dan juga But minum-minuman. when I got saved, I had a pastor that preached about the fear of God. Tetapi ketika saya diselamatkan, saya memiliki pastor yang dimana beliau mengkhotbahkan tentang rasa takut akan He Tuhan. would say, you cannot play games with God. Dan beliau bilang bahwa kamu nggak bisa bermain-main dengan Tuhan. We learned that very quickly. Dan kami sangat belajar dengan cepat dengan hal I itu. believe that helped us to stay saved. Dan saya percaya bahwa itu akan menolong saya untuk tetap aman atau diselamatkan. Proverbs 10:27, the fear of the Lord adds length to life, but the years of the wicked are cut short. Amsal 10:27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amen. Psalms 112 verse 1, blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his command. Their children will be mighty in the land, and the generation of the upright will be blessed. Mazmur 112 ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. You see, this is more than just simply having a long life yourself. Jadi di sini dapat kita melihat lebih dari sekadar kita sendiri yang memiliki namanya panjang umur. But this multiplies and impacts others. Tetapi ini juga akan ada pelipat gandaan dan juga akan mendampak kepada orang lain. Your children will be powerful because of your obedience. Dan anak cucumu mereka akan perkasa oleh dikarenakan rasa takutmu kepada Tuhan. This is talking about our physical children, but also our spiritual children. Bukan hanya membahas tentang anak-anak secara jasmani, tetapi juga ini membahas di dalam anak secara rohani. Because the law, the spiritual law in the Word of God is we reproduce what we are. Dan karena hukum Tuhan itu sebenarnya sama halnya seperti kita menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Amen. In Genesis chapter 1, the Bible says God created all the plants and the animals, and they reproduced what they were. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam Kejadian, di sana dikatakan bahwa segala sesuatu yang ditanam itu akhirnya akan menghasilkan hasil daripada itu sendiri. Amen. So a church full of people who fear God, we will produce more disciples who fear God. Dan sama halnya juga pada saat kita juga menjadi anak-anak yang memiliki rasa takut kepada Tuhan, maka juga kita akan menghasilkan entah itu anak-anak atau juga di dalam rohani kita yang akan takut akan Tuhan. God-fearing parents will produce God-fearing children. Dan juga sama halnya seperti orang tua yang takut akan Tuhan akan menghasilkan anak-anak juga yang takut akan Tuhan. And so that's why my pastor, the churches, he started with one church, and eventually the impact of that church has filled the world. Dan sama halnya seperti yang dikatakan oleh pastor saya, oleh dikarenakan satu gereja dan dampak yang dibawanya, akhirnya satu gereja ini mendampak satu dunia. We are the spiritual children. Dan bahwa kita adalah anak-anak rohani. And I intend to pass on that revelation of the fear of God. Dan saya juga memiliki kehendak, keinginan untuk melanjutkan kembali rasa takut Tuhan itu kepada generasi selanjutnya. Amen. The second dimension that we need if we want to have a long life Dan hal yang kedua, kalau kita ingin memiliki hidup yang bahagia dan panjang umur, is discipline. yaitu kedisiplinan. Discipline brings self-control. Kedisiplinan ini akan menghasilkan pengendalian diri. We're not just talking about,
discipline of physical exercise, or that is helpful. Dan kita di sini bukan hanya membahas tentang kedisiplinan di dalam menjaga kesehatan secara tubuh, tentu hal itu juga penting. It's really talking about the discipline of not just seeking what feels good at the time. Tetapi yang kita bahas di sini adalah bukan hanya kedisiplinan seperti hal apa yang kita rasa baik untuk saat ini untuk kita. What's the opposite of discipline? Jadi apa lawan kata dari kedisiplinan? Laziness, Kemalasan, self-indulgence. yaitu hanya mementingkan diri sendiri. We just follow our feelings. Kita hanya mengikuti perasaan kita saja. That is the quick way to a very short and ineffective life. Jadi ini adalah cara singkatnya kalau kita melakukan hal seperti itu untuk tidak menjadi efektif dalam hidup. Think of anybody who's living an inspiring life. Jadi coba pikirkan orang-orang yang mereka menginspirasi banyak Can you kehidupan. think of anybody Bisakah kamu pikirkan seseorang in the world di dunia ini or in your own life atau di dalam hidupmu who's living an inspirational life yang dimana hidup mereka menginspirasi kehidupan orang lain? over a period of time? I guarantee that person has discipline in their life. Jadi di dalam kehidupan mereka saya yakin bahwa orang itu menerapkan yang namanya kedisiplinan. Amen. Whether they be a great sports person, Entah itu mereka menjadi seorang atlet yang luar biasa di dalam olahraga. you ask Michael Jordan. Kalau kita bertanya Michael Jordan, He became great in basketball because of discipline. dia menjadi seorang pemain yang luar biasa di dalam bola basket oleh dikarenakan kedisiplinannya. As a believer, Dan sebagai orang percaya, Paul says, I've learned to control my body. Paulus mengatakan, aku belajar untuk mengendalikan tubuhku. I do not let my body control me. Saya tidak mengizinkan tubuhku yang mengendalikan In aku. fact, he says, I beat my body daily. Dan dia bilang bahwa setiap hari aku menempa tubuhku setiap hari. So that it becomes my slave. Supaya tubuhku itu menjadi budak bagi aku. My body will become my servant, Jadi tubuhku ini akan menjadi pelayan not bagiku. my boss. Bukan menjadi bos bagi And aku. he says the reason I do that Dan ada alasan kenapa aku melakukan hal was itu. because I don't want to become rejected. I don't want to become a castaway. Karena dia bilang bahwa aku tidak mau ditolak atau dibuang oleh Tuhan. Because he's talking about other people who had great gifts and talents but no discipline. Dan kita juga melihat ada orang yang memiliki talenta yang begitu luar biasa tetapi nggak menerapkan yang namanya Have you kedisiplinan. ever seen a person with great gifts and talents but no discipline? Pernahkah kamu melihat orang seperti itu? Orang itu sebenarnya memiliki talenta yang sangat luar biasa tetapi dia nggak menerapkan They are not kedisiplinan. inspirational. Mereka nggak menginspirasi. That's a sad waste of a life. Dan itu adalah salah satu cara yang paling menyedihkan menghabiskan hidup. Amen. 1 Timothy 4:8. Dan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, Paul says, train yourself for godliness, for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Paulus mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. I mean, this is a great scripture Jadi ini adalah ayat yang sangat luar because biasa. this speaks of the balance in physical self-control and spiritual. Karena di sini mengandung tentang keseimbangan antara kesehatan di dalam secara rohani ataupun jasmani. Now, this is a great thought, a great truth to bring to a church of people of our age. Jadi ini adalah sebuah ayat yang sangat luar biasa kita bawakan kepada jemaat pada saat usia seperti kita ini. Because it says that physical training is of some value. Dan karena di sana dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya. This is talking about physical exercise. Jadi ini membahas tentang latihan jasmani I kita. believe it also refers to watching our diet. Dan sama halnya juga saat kita seperti menjagai diet kita atau pola diet kita. Having self-control. Yaitu kita namanya mengendalikan diri kita. We don't have to be, I'm not recommending we become fanatics. Saya juga tidak merekomendasikan kamu menjadi
seorang yang fanatik. You know, that's another form of bondage, if you ask me. But it's about self-control. Tetapi ya kalau kita membahas di sini bahwa ini adalah pengendalian diri kita. Yesterday down the beach we were evangelizing a group of men. Dan kemarin sore di pantai kita menginjili kepada sekumpulan anak-anak muda. Well, they're not so young, but they were a group of men, local men. Kumpulan pria. And one of them, he said, I used to be 160 kilograms. Jadi dia bilang, dulu saya 160 kilo. And he said, I want you to pray for me. I've got high blood pressure. Jadi dia bilang kepada saya, tolong berdoa kepada saya karena saya memiliki tekanan darah tinggi. My doctor says I have to go on a diet. Jadi dokter bilang kepada saya bahwa saya harus mengatur pola makan saya. And he says he's already dropped about 40 kilograms, which is not bad. Dan dia bilang bahwa ukuran tubuhnya telah berkurang sekitar 40 kilo dan itu sangat bagus. Self-control will help you Jadi pengendalian diri ini akan menolongmu. in managing your physical health Entah itu di dalam mengatur kesehatan fisikmu atau tubuhmu and your spiritual health. dan juga kesehatanmu secara It's rohani. the same principle. Prinsipnya sama. Just don't follow your feelings. Jadi artinya jangan hanya mengikuti perasaanmu. Have some boundaries Harus ada batasan-batasan. in your eating and drinking. Dan sama halnya di dalam makanan atau minuman With yang your kamu minum. time, Dan taruhkanlah tepat with waktu your sleep. dan juga jam tidurmu. Set some boundaries. Jadi taruhkanlah Don't batasan-batasannya. just sleep until your body feels like waking up. Jadi jangan kamu tertidur sampai tubuhmu tidak mau seperti rasanya bangun Amen. lagi. That's not a healthy way to live life. Dan itu bukan cara yang sehat untuk menghidupi hidup. How many know you can't just always eat everything you want Dan kamu juga pasti tahu bahwa kamu tidak boleh memakan apapun yang ingin kamu makan. whenever you want? Apapun, dimanapun kamu ingin. Parents who let their kids just eat whatever they want whenever they want, that is very bad training. Dan kalau orang tua membiarkan anak-anak mereka makan apa saja yang mereka mau makan, dimanapun mereka mau makan, itu adalah pengajaran yang salah. Because it's setting a bad pattern. Karena itu sebenarnya kita akan memulai pola yang buruk. The Bible says this discipline will actually help you to have a long life. Dan Alkitab menuliskan bahwa latihan ini akan mendisiplinkan kamu baik di dalam hidup ini dan juga kehidupan yang selanjutnya. And that's why as a pastor I recommend the discipline of regular prayer and reading the Word of God. Dan itulah sebabnya saya sebagai pastor tetap menganjurkan kepada kita semua supaya kita tetap setia di dalam berdoa dan juga membaca There's Alkitab. probably some of us who struggle sometimes with anxious thoughts. Dan mungkin sebagian di antara kita bergumul atau kesulitan untuk mengatasi pemikiran yang selalu kacau, Anxious, kecemasan. kecemasan. Anxiety will cost you years of your life. Dan rasa kecemasan ini akan mengakibatkan bertahun-tahun hal yang tidak baik dalam The hidupmu. way to overcome it is very simple. Dan cara kita untuk mengatasinya sangat A sederhana. very simple discipline. Yaitu sangat sederhana, itu menerapkan kedisiplinan. It's not push-ups, Bukan push up. okay? It is simply present your burdens to God Dengan sesederhana kita menyerahkan setiap beban kita kepada in Tuhan prayer. melalui doa kita. Amen. And if you have the habit of you're going to bed and you're still worried about something, Dan kalau kamu pas mau tidur dan kamu masih khawatir tentang sesuatu, stop. berhentilah Don't khawatir. lie there and just think about it. Jadi jangan kamu terbaring di tempat tidurmu dan masih memikirkannya. Give your burden to God. Berilah bebanmu kepada Tuhan. Ask God to help you. Minta pertolongan Tuhan menolongmu. And that is one of the keys. Dan itu salah satu kuncinya, Self-control yaitu pengendalian diri leads to a long life. supaya kamu memiliki umur yang panjang. Now the last one may be a bit interesting. Dan yang terakhir mungkin sedikit lebih menarik. Amen. Who can guess what the last one would Siapa be? yang bisa menebak apa yang terakhir? Okay. Ephesians chapter 6 verse 2. Di dalam Efesus 6 ayat 2. Honor your mother and father. Hormatilah ayah dan ibumu. Now all parents here would say amen. Dan sekarang orang tua di tempat ini akan bilang amin. This is the first commandment with a promise, Ini adalah suatu perintah yang penting. so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wow.
Wow. What's the connection? Jadi apa sih hubungannya? This is an incredible promise, actually. Sebenarnya ini adalah janji yang sangat luar biasa. Paul says this is the first of the 10 commandments that comes with this promise. Dan Paulus mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari ke-10 hukum Taurat yang dengan janji serta di And dalamnya. it's a pretty cool promise. Dan janjinya sangat luar In biasa. fact, 2 cool promises. Jadi ada 2 janji yang luar biasa That di sana. all may go well with you. Dan bahwa supaya segala sesuatunya kan baik bagimu. How many want to claim that promise? Berapa orang kita mau All mengklaim may be janji well. itu? And you may enjoy long life. Dan yang kedua adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. And the simple commandment is honor your mother and father. Dan perintah yang sederhana itu adalah saat kita menghormati ayah dan ibu That's kita. surprising to some of us. Sebagian di antara kita sangat terkaget mungkin Why melihat ayat would ini. God connect such a great promise to such a, I don't know, maybe a simple commandment? Jadi mungkin kita berpikir kok bisa ya Tuhan menghubungkan sebuah ayat yang sangat sederhana dengan umur yang panjang. Any ideas? Apakah ada ide atau I always pendapat like di sini? to quiz and challenge our thinking. Jadi ini adalah saatnya kita untuk menantang pemikiran kita. Why is God so concerned about this? Kenapa Tuhan begitu sangat peduli dengan hal ini? Well, maybe Mungkin it's because God himself is a father karena Tuhan sendiri dia kita sebut sebagai Bapa. and he's got many children. Dan dia punya banyak anak. And he knows that sometimes children don't obey. Dan dia tahu bahwa kadang-kadang anak-anak tidak akan mentaati orang tua. He sees sometimes his children get rebellion in their hearts. Dan dia dapat melihat kadang-kadang anak-anak itu bisa memberontak dalam hati His mereka. children sometimes think they know better. Dan anak-anaknya berpikir bahwa kadang-kadang mereka jauh lebih tahu dari orang tua. And he sees the destruction that this causes. Dan Tuhan juga dapat melihat kehancuran yang akan He diakibatkannya. sees the tragic results as people disobey God. Dan Tuhan dapat melihat hasil tragisnya kalau anak-anaknya tidak mentaatinya. You see, there's something in the human heart, we always think we know better. Dan ada senantiasa sesuatu di dalam hati kita sebagai manusia merasa kita jauh lebih tahu. I don't need to listen to God. Oh, aku nggak perlu mendengarkan I kepada don't need Tuhan. to read my Bible. Aku nggak perlu membaca I've Alkitabku. got this under control. Saya dapat mengatasi semuanya kok. I'm okay. Aku baik-baik saja. Thank you, Lord. Terima kasih I'll Tuhan. do it my way. Saya akan melakukan dengan caraku sendiri. It's also easy to think we know better than our parents. Dan sangat mudah, sangat gampang rasanya kita berpikir mengetahui lebih baik dari orang tua kita. I don't know if you have that kind of insanity here in Indonesia. Saya nggak tahu apakah kamu juga mengalami sama kegilaannya di sini di That Indonesia. it's kind of almost standard in the West. Yang standarnya kurang lebih sama seperti orang di Barat. As children, we can be very obedient. Dan anak-anak kita bisa menjadi sangat patuh. But somewhere around 15, 16, 17, Tetapi pada saat kita menginjak usia 15, 16, 17-an tahun ke atas, tiba-tiba kena gila. We suddenly think we know much more than our parents. pemikiran kita menjadi gila. Kita berpikir bahwa kita jauh lebih tahu dari orang tua Oh, kita. what would they know? Jadi apa sih yang tahu? Apa sih yang orang tuaku tahu? We always know better than our parents. Kita senantiasa berpikir tahu lebih banyak dari I orang want tua to kita. confess. Saya akan mengakui. I went through that insane period. Saya juga pernah melewati kegilaan yang sama. And that became the worst period of my life. Dan saya bisa bilang bahwa itu adalah periode yang terburuk yang pernah saya alami I dalam think hidup. if I remember, it lasted about 3 years. Jadi kalau saya masih ingat 3 tahun terakhir. It lasted about 3 years. Sepanjang 3 tahun. Oh ya, selama sepanjang 3 tahun. And that was the most destructive period of my life. Dan sepanjang 3 tahun itu adalah masa-masa yang paling menghancurkan dalam hidup In saya. Proverbs 20:20, God says, if somebody curses their father or mother, their lamp will be snuffed out in pitch darkness. Amsal 20:20, siapa mengutiki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Now this is interesting about this commandment. Jadi yang menariknya di dalam perintah ini, You notice it doesn't have any expiry date. dan kita tahu bahwa di dalam perintah ini enggak ada masa kadaluarsanya. It doesn't say just, obey your mother or honor your mother and father, until you're 20 years of age. Jadi Then you tidak just, ada di sana dikatakan hormatilah ayah dan ibumu sampai kamu berusia 20 tahun, tidak seperti itu. or honor your mother and father
if they're perfect individuals. Dan juga tidak dibilang hormatilah ayah dan ibumu kalau orang tuamu ini tuh secara individunya sempurna. Because some of us are saying, oh God, you just don't know my parents. Karena sama halnya seperti kita bilang bahwa oh Tuhan kamu kan nggak tahu bagaimana orang tuaku. This commandment is without condition. Jadi perintah ini sebenarnya Tuhan berikan kepada kita tanpa syarat. Now let me just make something clear. Jadi biarkan saya membuat jelas di It doesn't sini. mean that our parents are God. Bukan bermakna juga bahwa Tuhan kita itu sama halnya seperti Tuhan. If our parents are leading us into something sinful, sinful. Jadi kalau orang tua kita menuntun kita kepada sesuatu seperti membawa kita kepada dosa, And if our parents' will conflicts with the will of God, kalau orang tua kita membawa pertentangan dengan kebenaran dari firman Tuhan, obviously we should choose to obey God. tentu dengan jelas kita harus mentaati kepada kebenaran firman How Tuhan. many can say amen to Berapa that? orang kita bisa bilang amin kepada hal I itu? know sometimes it's possible that some of us could have parents that maybe their will conflicts with God's will. Dan entah bagaimana saya juga menyadari bahwa ada sebagian orang tua yang akhirnya mereka membawa pertentangan antara yang mereka ajarkan dengan kebenaran firman Tuhan. But I believe it's still possible to honor your mother and father Tetapi saya juga percaya masih mungkin rasanya bagi kita untuk tetap menghargai, menghormati ayah dan ibu kita. even if they're not saved. Sekalipun orang tua kita itu belum diselamatkan. That you could seek to be a blessing and speak blessing over their lives. Jadi kita bisa menjadi berkat atas mereka dan kita bisa menjadi orang yang memperkatakan berkat atas hidup mereka. Do not let your heart become poisoned. Jangan kamu membiarkan hatimu menjadi racun. Be grateful for their investment in your life. Tetapi bersyukurlah karena apa yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hidupmu. Because even the worst parents, if you think about it, they have invested some positive things. They've invested their time and energy in you when you were small. Dan sekalipun kalau ada orang tua atau orang tua kita yang mereka sepertinya racun, tetapi kalau kita merenungkan kembali dan melihat sesungguhnya ada sesuatu yang Tuhan taruhkan yang positif dalam mereka. Entah itu waktu mereka dan juga usaha mereka membesarkan. This commandment will keep you from making wrong decisions. Dan perintah ini akan tetap menjagaimu supaya kamu tidak membuat keputusan yang salah. It will become a protection for your heart. Ini akan menjadi pelindung bagi hatimu. Amen. And I've had to learn many lessons about this. Dan saya sendiri mempelajari begitu banyak pelajaran dari hal firman ini. This also affects our relationship with our spiritual parents. Dan ini juga akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang tua rohani kita. I have seen as a pastor how people's attitude towards their parents affects their relationship with God. Dan saya menyaksikan dan melihat begitu banyak orang bahwa hubungan mereka dengan orang tua mereka itu juga akan mendampak hubungan mereka dengan It Tuhan. affects our ability to function in the community of the church. Dan ini juga akan mendampak kepada keefektifan fungsi kita di dalam komunitas gereja. Because even in church, our leaders are not perfect. Karena bahkan di dalam gereja sekalipun pemimpin kita mereka tidak sempurna. And we have to have a biblical perspective. Jadi kita harus memiliki pola pandang yang alkitabiah. Here's a wonderful story. I'll finish with this story. Dan di sini ada kisah yang sangat luar biasa dan saya akhiri di sini, About a great spiritual leader. yaitu tentang seorang pemimpin rohani yang sangat luar biasa. He was the most spiritual man on earth. Dan dia adalah seorang pemimpin rohani yang terbesar di dunia ini. The most spiritual man. Dan juga orang yang paling rohaniawan. And you think, Pastor, how can you say that about any man? Dan mungkin kamu bilang, Pastor, bagaimana kamu bisa menggambarkan seorang manusia seperti itu? Because when God judged the world, this was the only family leader that he saved. Dan pada waktu Tuhan menghakimi dunia ini, hanya keluarga inilah yang Tuhan angkat dan selamatkan. His name was Noah. Namanya adalah Nuh. He was the only one that God saved. Hanya dia dan keluarganya yang Tuhan selamatkan. He saved Noah and his family Dia selamatkan semua anggota because keluarganya. Noah was a righteous man, Karena Nuh ini adalah seorang yang benar, but not a perfect man. tapi bukan orang yang sempurna. And we know the story that when the flood finally subsided and the boat
came to ground. Dan akhirnya di akhir cerita itu kita melihat pada waktu air itu akhirnya surut dan perahu itu terdampar. The Bible says Noah and his sons, they made a vineyard, grew grapes, made wine, and he got drunk. Dan kita melihat di sana Alkitab menuliskan bahwa Nuh dan juga anak-anaknya mereka bersukacita, mereka bergembira mengucap syukur, tetapi mereka sampai mabuk. That is not recommended. Sebenarnya itu bukan itu tidak It direkomendasikan. leads to problems. Dan justru itulah yang membawa And masalah. that's exactly what happened. Dan itulah yang terjadi. Noah's drunk and he's lying naked. Dan Nuh akhirnya dia mabuk dan dia telanjang. Try not to imagine that. Dan kamu bisa membayangkannya seperti apa. One of his sons, Dan salah satu dari he anaknya, had 3 sons, the Bible says. Alkitab mengatakan dia memiliki 3 anak, Ham, Shem, and Japheth. yaitu Ham, Sem, dan Yafet. One of his sons found his dad, Dan salah satu dari anaknya ini menemukan dia sedang tertidur dalam keadaan saw his mabuk. nakedness, Dan juga melihat ketelanjangan saw him ayahnya. in his weakness, Dan dia melihat kelemahan saw ayahnya. him in the shame. Dia melihat di dalam posisi rasa malu. And what he did and how he responded changed his future. Dan apa yang dilakukan oleh anaknya ini dan juga respon dari anaknya ini akhirnya menuntun dia kepada takdir yang berbeda. What did he do? Apa yang dia lakukan? He went and told his brothers. Dia tidak memberitahukannya kepada He kakaknya. went and told Oh, his dia brothers. pergi dan memberitahukan kepada kakaknya, saudaranya. He exposed his father's shame. Jadi dia seperti memberitahukan rasa malu atau ketelanjangan dari He made an bapaknya issue. nih. Dan akhirnya masalahnya membesar. Oh, come and see. Dan dia bilang semua orang mari datang lihat. I've seen people do the same thing Dan saya juga mengatakan bahwa orang melakukan hal yang sama with their leaders dengan pemimpin or mereka, with their parents. dengan orang tua mereka. They gather all the evidence of all the bad things. Jadi mereka mengumpulkan semua bukti hal-hal yang buruk. That's what Ham did. Dan itu yang dilakukan oleh Ham. But his brothers had a totally different attitude. Tetapi kedua saudaranya itu memiliki pemikiran yang benar-benar When they berbeda. understood their father was naked, Pada saat mereka memahami dan melihat bahwa ayahnya sedang telanjang. the Bible says they grabbed a blanket Dan Alkitab menuliskan bahwa mereka mengambil seperti selimut and walking backwards. dan mereka berjalan sambil membelakangi. That's very important. Sangat penting nih di sini. Walking backwards meant they were looking to the front and they just covered their father's body. Jadi Like that. artinya adalah kamu berjalan membelakangi bahwa pandanganmu, matamu tidak melihat ketelanjangan bapaknya mereka tapi berkehadapan. They did not think their father was perfect. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa ayah mereka sempurna. They understood the situation, Mereka memahami situasinya saat but itu. they chose to honor their father. Tetapi mereka memilih untuk tetap menghormati orang tuanya atau bapaknya. And when Noah woke up Dan pada waktu Nuh dia sadar. and it became clear what had happened, Dan kemudian dia sadar memahami apa yang telah terjadi. the Bible says Ham and his posterity, even his own son, was cursed. Dan Alkitab menuliskan bahwa Ham dan juga seluruh keturunannya mereka dikutuk. Amen. Because he didn't honor his father. Karena dia tidak menghormati ayahnya. Amen. There's an incredible deep lesson there. Jadi ada pelajaran yang sangat mendalam yang bisa kita ambil. And I believe this speaks to us about our expectations. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan juga menginginkan sesuatu dari kita. Amen. You see, Noah was a righteous man. Dan Nuh dia adalah orang yang benar. But no, even a righteous man is not a perfect man. Tetapi kita sadar di sini juga bahwa orang benar sekalipun bukanlah orang yang sempurna. God's blessing was upon him and his family. Tuhan memberkati dia dan juga And keluarganya. this does not make an excuse for sin. Jadi itu juga tidak menjadi alasan bagi kita untuk berbuat dosa. But I see in this story a calling for you and I. We have to keep our hearts right. Tetapi di sini saya dapat melihat bahwa ada panggilan bagi kamu dan juga saya supaya kita tetap hidup benar bagi Tuhan. Amen. Because in this life, God chooses leaders who are not perfect. Karena Tuhan telah memilih seorang pemimpin di dalam dunia ini, dalam hidup kita, dan mereka tidak sempurna. And there is no exception. Dan nggak ada alasan untuk dan itu bisa diterima. I love preaching this because I know you think I'm a perfect pastor, but hey,
Dan There's no mungkin exception. kamu saat ini berpikir bahwa saya adalah pastor yang sempurna, dan tidak, kita tidak sempurna. That's a joke. I know you know I'm not a perfect pastor, right? Jadi kita semua pasti sadar bahwa sekalipun pastor adalah seorang pastor, beliau tetap tidak sempurna. Somebody said, why does God choose leaders who are so imperfect? Jadi mungkin kadang-kadang kita bertanya, kok bisa ya Tuhan memilih seorang pemimpin sekalipun dia tidak sempurna? That's a good question, isn't it? Bukankah itu pertanyaan yang baik? And it's got a simple answer. Dan jawabannya sangat sederhana. And the answer is because that's the only type of men there are. Karena jawabannya adalah karena seperti itulah tipe yang ada pada waktu itu. Hallelujah. The Bible's very honest. Jadi Alkitab sangat jujur. Amen. And the Bible says, God says, I will give you shepherds after my own heart. Dan Alkitab menuliskan bahwa Tuhan mengatakan, aku akan memberikan gembala kepadamu yang dekat dengan hatimu. The Bible says we have to guard our heart Dan Alkitab mengajarkan kita supaya kita menjagai hati with kita. all diligence because out of the heart flow the issues of life. Dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah akan terpancar kehidupan. It's with the heart you choose whether to fear God or not. Karena dengan hati juga kita akan memilih apakah kita akan takut akan Tuhan atau tidak. To receive correction and bring discipline to your life or resist it. Dengan hati juga, apakah kita mau menerima koreksi atau kedisiplinan dari Tuhan atau kita menolaknya. With our heart, we decide whether or not we're going to honor those that God has put in leadership over us or not. Dan dengan hati kita juga, kita akan bisa memutuskan atau memilih apakah kita akan menghormati pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan taruhkan di dalam hidup kita atau menolak mereka. That's why God says, guard that heart, because out of the heart flow all the issues of life. Dan oleh karena itulah Alkitab menuliskan, jagailah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amen. Let's live a long and a happy life. Jadi mari kita hidup bahagia dan memiliki umur yang panjang. Let's guard our hearts. Mari kita jagai hati kita. Amen. Let's bow our heads to this morning. Mari kita tundukkan kepala kita pagi We hari. are going to pray. Kita akan berdoa. God is going to help us. Tuhan akan menolong kita. God is going to touch hearts in this place. Tuhan juga akan menjamah setiap orang di tempat You ini. see, as the word of God has been preached this morning,